Tak terasa ya, sudah kurang lebih berjalan cukup lama kita di rumah saja. Terlebih bagi para mahasiswa semester 1 yang baru permulaan saja sudah serba online. Gimana rasanya? Iya, sedih kan? Yang sebelumnya mungkin berpikir sebentar lagi sudah jadi anak kuliahan nih. Gimana ya rasanya? Dapat teman-teman baru dan pastinya dapat suasana baru. Tapi realitanya tidak seperti itu. Di rumah terus, belajar secara daring. Dan lebih menyedihkan lagi ketika terlintas dalam benak, kok nasibku gini banget sih? Aku tuh cuma pengen ketemu teman-teman baruku. Aku cuma pengen merasakan suasana baru. Pengen di kampus secara langsung. Tapi apa daya, aku merasa tidak adil dengan semuanya. Kenapa tidak adil, Tuhan? Kenapa? Aku cuma ingin merasakan kebahagiaan. Kebahagiaan ketika aku berada di kampus baru. Tapi tidak boleh. Aku tidak boleh berpikir seperti itu. Semua yang sudah terjadi adalah kehendak Tuhan yang baik adanya, dan semua itu patut disyukuri. Jadi, walaupun keadaan di masa sekarang kurang mendukung, jangan patah semangat, dan pastinya jangan lupa bahagia. Seringkali kita berdoa dipersulit oleh pikiran melayang yang mengalihkan hati dan pikiran kita dari Allah, sehingga membuat kita tanpa sadar seolah-olah hanya menggerakkan bibir. Sementara fokus hati dan pikiran kita tidak tertuju kepada Allah. Terkadang setiap kita berdoa sering terancam oleh kekeringan batin dan rasa jenuh yang membosankan. Rasa kejenuhan ini adalah suatu bentuk kemalasan rohani yang disebabkan oleh berkurangnya kepercayaan kita terhadap doa yang kita panjatkan, serta refleksi diri yang sungguh-sungguh. Jangan sekali-kali mengadili Allah karena doa-doa kita tidak pernah didengar dan dikabulkan Allah. Kepercayaan kita sebagai anak-anak Allah diuji jika kita berpikir bahwa doa-doa kita tidak pernah didengar dan dikabulkan oleh Allah. Oleh sebab itu, kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri, apakah Allah itu betul-betul Bapa yang hendaknya kita cari untuk kita laksanakan, atau hanya sebagai alat yang memenuhi keinginan kita. Jika doa kita dipersatukan dengan doa Yesus, kita akan tahu bahwa Dia memberikan kepada kita jauh lebih daripada sekedar anugerah ini atau itu. Kita menerima Roh Kudus yang mengubah hati dan pikiran kita, karena sesungguhnya berdoa itu berbicara dengan Allah yang mengundang Allah dalam keheningan batin. Di dalam keheningan itu, hati dan pikiran kita mencari Kristus, kemudian menyerahkan diri kepada kehendak suci Bapa, serta meletakkan hati dan pikiran kita di bawah tindakan Roh Kudus. Ketika kita berdoa tanpa disadari, sebenarnya kita bergulat batin melawan diri kita sendiri, melawan lingkungan, khususnya melawan si penggoda setan yang berusaha sekuat tenaga untuk menarik hati dan pikiran kita keluar dari doa. Pergulatan batin dalam doa tidak terpisahkan dari kemajuan hidup rohani kita. Hai, nama saya Maria Listu Berbawani.
Saya dari program BGSD kelas 1B. Setiap pagi, saya selalu merefresh diri saya dengan menyirami tanaman. Karena bagi saya menyirami tanaman itu hal yang dapat membuat refreshing atau membuat saya lebih lega. Tak lupa dari itu, saya juga selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena Tuhan selalu memberikan anugerah-anugerah yang indah dalam kehidupan saya. Terutama Tuhan menciptakan pepohonan, menciptakan tanaman-tanaman, sehingga saya dapat melestarikannya dengan baik. Saya sangat senang sekali ketika saya menyirami tanaman dan tanaman itu tumbuh dengan subur. Dari situ saya merasa bahwa seperti Tuhan yang menyinari hidup saya dengan firman-Nya, supaya hidup saya selalu merasa bahagia, sejahtera. Itu tadi kegiatan dan dari refleksi kegiatan setiap hari pagi saya. Buka hati, buka niat, buka pintu. Mari kita berolahraga. Berolahraga menjadi suatu hal yang sangat penting, apalagi bagi kita yang sehari-harinya bertekun dalam bidang pendidikan, yang jarang sekali menggerakkan otot tubuh kita. Olahraga bukan hanya menggunakan otot semata, melainkan juga menggunakan otak untuk berpikir. Kita yang sudah diberi kehidupan oleh Dia Tuhan kita, sudah seharusnya kita mensyukuri itu semua. Menjaga kesehatan sudah termasuk dalam mensyukuri kehidupan itu. Salah satunya yaitu dengan berolahraga. Kesehatan selalu tampak berharga ketika kita sudah kehilangannya. Oleh sebab itu, jangan sampai kita menjadi orang yang sadar kesehatan itu penting ketika kita sudah kehilangannya. Kita tidak berhenti berolahraga karena menjadi renta, melainkan sebaliknya, kita bisa menjadi renta karena kita berhenti berolahraga. Sekian dari kami Kelompok 5. Terima kasih.